Sebuah rumah di Jalan Ahmad Jais, Kelurahan Bandalah Genteng, Surabaya yang dihuni pasangan suami istri lanjut usia atau lansia, disatroni perampok berkedok sebagai petugas PDAM pemeriksa veteran pipa air pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat pagi hari pada Rabu 22 Januari 2025. Akibatnya satu kotak penyimpanan sejumlah perhiasan berharga seberat sekitar 5 kilogram senilai 5 miliar rupiah milik lansia SNI 75 tahun dan HH 77 tahun digondol para komplotan pelaku berjumlah 4 orang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Silakan laporan dari Anda, rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Justina. Jadi sebuah rumah di Jalan Nama Jais, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang dihuni oleh pasangan suami istri lansia yang disatroni perampok berkedok sebagai petugas PDAM pemeriksa meteran pipa air pada hari Rabu Januari 2025 pagi kemarin. Akibatnya satu kotak penyimpanan sejumlah perhiasan berharga seperti berlian, perhiasan emas dan emas batangan seberat total sekitar 5 kilogram dengan nilai kerugian sekitar 5 miliar milik Pak Sutri Lansia yang berinisial SNI 75 tahun dan HH 77 tahun amblas di gondol para komplotan pelaku yang berjumlah bergerakan 4 orang. Cucu pemilik rumah yang bernama Marsha Sapidia yang juga menjabat sebagai ketua RT 11 mengatakan kotak kayu tempat berisi perhiasan tersebut berada di dalam lemari kamar tempat tidur dari kakek dan neneknya. Dalam kotak tersebut terdapat perhiasan mulai dari seperti perhiasan emas berbagai macam jenis, kemudian berlian dan emas batangan. Berat kotak penyimpanan perhiasan tersebut sekitar 5 kilogram dengan nilai kerugian diperkirakan 5 miliar rupiah. Menurut cerita dari sang nenek yang didengar oleh saksi Marsha, bahwasanya para pelaku ini berlaga sebagai petugas pemeriksa kondisi pipa dan meteran PDAM. Namun ternyata hal tersebut cuma kedok belaka karena para pelaku itu kemudian membagi tugas untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil benda berharga tersebut. Satu pelaku diketahui bertugas untuk mengecoh dengan menjebak berbagai dengan mengajak nenek dari saksi ini untuk berbicara. Seraya melihat kondisi meteran air, kemudian satu pelaku menahan pintu akses keluar ruangan dari tempat meteran pipa air, tempat pipa air itu berada. Kemudian satu pelaku bertindak sebagai eksekutor pencurian di dalam kamar milik korban. Kemudian satu pelaku memantau dan menunggu di depan rumah di atas sepeda motor yang mereka kendarai sebagai sarana aksi. Dan selama ini rumah tersebut dihuni oleh 10 orang termasuk kakek dan nenek dari Marsha. Dan setiap pagi hingga sore hari Pak Sutri Lansia itu selalu ditemani oleh 2 asisten rumah tangga karena kerabat dan cucu dari Pak Sutri Lansia itu masih pergi bekerja. Tapi selama kurun waktu sekitar seminggu terakhir, 2 RT dari lansia tersebut atau yang bekerja di rumah tersebut sedang cuti untuk menunaikan ibadah umroh. Sehingga Pak Sutri Lansia tersebut selalu sendirian pada pagi hingga sore hari pada kurun waktu seminggu terakhir ini. Mengenai potensi keterlibatan orang dalam dari insiden perampokan ini, Marsha atau saksi itu sendiri menampiknya karena tidak ada orang yang tahu jika kedua kakek dan neneknya itu menyimpan benda kotak berisi beberapa perhiasan berharga di dalam kamar tersebut. Namun ya Marsha sendiri masih mengaku merasa heran karena bagaimana bisa para pelaku itu langsung masuk ke dalam kamar dari neneknya itu untuk membuka lemari dengan cara mencongkel menggunakan tuas alat alat yang bersifat keras karena memang lemari tersebut dikunci dan di dalamnya ada kotak berisi perhiasan dan dibawa kabur. Kemudian kami juga sempat mewawancarai saksi yang ada di luar rumah. Saksi tersebut berinisial ZY, seorang wanita. Jadi para pelaku itu menurut kesaksian dari ZY itu sendiri, para pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor berboncengan. Mereka sempat menunggu di depan gerbang gang atau tepat di seberang rumah jalan raya dari kediaman korban. Dan semula ada 1 orang pelaku yang masuk ke dalam rumah tersebut dan berlagak sebagai petugas PDAM. Kemudian 3 orang pelaku lainnya masih menunggu di depan rumah. Kemudian 1 orang pelaku yang berhasil masuk ke dalam keluar sebentar untuk memanggil pelaku yang kedua untuk ikut memasuki rumah, kemudian disusul oleh pelaku yang ketiga untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah itu beberapa menit kemudian, tak sampai 15 menit, katanya keterangan dari saksi mereka para orang asing tersebut yang tak dikenal itu kemudian kabur. Dan saksi ZY yang sedang berjualan rujak di depan rumah korban itu baru menyadari kalau para orang tak dikenal itu merupakan para pelaku
kejahatan setelah korban nenek HH keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada para tetangga, terutama kepada Ketua RT 08. Kemudian kami juga mewawancarai Ketua RT 08 yang bernama Fatur Rahman, bahwasanya pihaknya mengaku sempat memperoleh kesaksian orang lain yang berada di dekat rumah korban. Kesaksian tersebut berasal dari pedagang warung rujak yang membuka lapak di seberang rumah korban. Dan saksi ini adalah yang didengar oleh Fatur Rahman ini adalah salah satu pegawai warung rujak atau pegawai dari saksi yang kami sempat wawancarai yang berinisial ZY. Saksi yang didengar oleh Fatur Rahman ini sudah mencurigai gelagat beberapa orang pria tak dikenal berboncengan motor berhenti tepat di depan rumah korban, dan pria yang tak dikenal tersebut memang berpenampilan sedikit mencurigakan karena cenderung tidak berpakaian rapi, bahkan terkesan seperti preman. Kemudian berjalan keluar masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian tiba-tiba pergi begitu saja. Dan saksi karyawan atau pegawai warung rujak ini sempat berdiskusi kepada ZY, saksi yang kami sempat wawancarai atau juragan dari warung rujak itu, tapi diskusi tersebut tidak sampai kemana-mana karena menganggap orang tersebut adalah tamu biasa yang memang yang dianggap tidak memiliki potensi atau potensi melakukan tindakan kejahatan. Kemudian saking gampangnya para pelaku memasuki rumah korban, Fatur juga menceritakan bahasanya pihaknya mengira kalau para pelaku itu juga melakukan modus gendam terhadap korban karena para pelaku, terutama si pelaku eksekutor perampokan, begitu mudah memasuki rumah korban yang sebenarnya secara awam sebenarnya tidak diketahui. Kemudian tiba-tiba langsung merangsek masuk ke dalam salah satu kamar dari nenek HH, kemudian mencongkel pintu lemarinya dan mengambil kotak yang ternyata di dalamnya berisi beberapa perhiasan berharga senilai 5 miliar rupiah. Namun Ketua RT tersebut enggan berspekulasi macam-macam karena penyelidikan dari pihak kepolisian masih berlangsung untuk memburu para pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang tersebut. Kemudian kami sempat mewawancarai Kapolsek Genteng Polrestabes Surabaya, Kompol Grandika Indrawaspada, dan pihaknya membenarkan adanya laporan dari pihak masyarakat atau pihak korban tentang kejadian pencurian emas dengan modus pelaku mengaku sebagai petugas PDAM di kawasan jalan tersebut. Namun ia belum dapat berkomentar banyak mengenai kejadian tersebut, mengingat penyelidikan yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Genteng yang dikomandoi langsung oleh AKP Vian bersama dengan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta tim Inafis Polrestabes Surabaya sedang melakukan serangkaian penyelidikan untuk memburu para pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban. Demikian reportase kami. Justina kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, untuk melengkapi informasi di berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kalau menurut cerita mbak saya, jadi datang dia ngakunya petugas PDAM. Nah, karena setiap bulan kan selalu ada petugas PDAM yang ngecek kan. Nah, waktu ketika masuk dia itu bertanya di mana meterannya. Nah, kalau biasanya kan tahu, petugas biasanya tahu kalau meterannya ada di gang sini ini. Ini kok bertanya-tanya gitu? Iya, bertanya. Nah, terus ditanya sama mbak saya, loh di mana, apa yang biasanya di mana petugasnya? Saya bosnya, bilang kayak gitu. Nah, karena ya nggak takut dibilang cerewet gitu mbak saya, ya diem aja. Nah, terus kebetulan ada telepon di dalam. Nah, waktu mau ngangkat telepon dihalangilah itu pintu yang tadi. Ya, pintu tadi itu. Terus waktu dia kejadiannya sekitar jam 9:30 ya. Pada saat itu kan pemilik rumah ya, suami istri sudah usia 75 sama 77 ya. Dengan kondisi capek kan tiduran. Terus setelah itu ada orang dok-dok itu ngaku dari petugas PDAM. Karena curiga langsung ditanyai sama yang pemilik rumah. Loh, Mas, kok bukan yang biasanya? Oh enggak, saya penggantinya. Terus download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.